Baik, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita bisa kembali lagi berjumpa ya, berjumpa walaupun melalui media daring ini ya, media online ini. Setelah sekian lama nih, setelah sekian lama kita tidak melaksanakan MGMP ya. Jadi memang karena kondisi di daerah kita ya, pandemi dan juga memang kondisi sekolah juga masih libur dan sebagainya, maka kegiatan MGMP kita pun sudah lama tidak berjalan ya. Ya, tapi alhamdulillah kemarin sudah ada ya ide dari Bu Pam nih ya untuk kita bersama-sama bersama-sama menghidupkan kembali ya, bertukar pikiran, kemudian saling memberikan informasi ya terkait dengan proses pembelajaran ya. Sebenarnya ini kegiatan seperti ini harus kita rutinkan ya, walaupun kondisinya biasakan ya, agar informasi terbaru pun tersampaikan dengan kita semua. Ya alhamdulillah ini menjadi awal yang bagus ya untuk kita semua. Semoga nanti kita bisa konsisten untuk melaksanakannya ke depan, dan bahkan nanti kalau bisa pun kita nanti offline ya, kita selang-selingkan gitu. Tentu dengan protokol kesehatan juga. Kita mulai acara kita. Yang pertama adalah mungkin kata sambutan dari ketua NGMP kita, Pak Junaidi MPD. Kepada Pak John, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini dalam acara virtual kita, guru-guru MGMP Kota Pekanbaru bisa berjalan, kita bisa mulai pada awal-awal ini dalam rangka saling membagi kangen lah namanya ya, bagi rindu dengan kawan-kawan, karena tidak bisa kita berkumpul karena memang kita dilarang oleh pemerintah untuk berkerumun. Alhamdulillah dengan kegiatan kita pada malam hari ini, dengan adanya acara virtual ini, terima kasih kepada Pak Iwan dan Bu Pam selaku yang memotori sehingga kita bisa melaksanakan pada malam hari ini virtual ini. Kemudian salam kita hadiahkan pada junjungan yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berselawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang ada di kegiatan malam ini atau bersama kita di dalam acara virtual ini, saya berharap yang pertama kita tidak terlalu disiplin atau terlalu ketat sekali melaksanakan pembelajaran di sekolah dengan membebani kegiatan-kegiatan pada anak yang sangat menyibukkan. Karena apa? Karena di olahraga pun kita dianjurkan oleh pemerintah tidak ada kegiatan berkumpul untuk mengadakan kegiatan secara berkerumun di sekolah, malah dibatasi. Malah olahraga itu pun kalau dapat diteorikan aja. Maka kita dianjurkan memilih dan memilah kemarin apa yang mungkin kita laksanakan di sekolah sehingga tidak membebani orang tua dan murid. Nah, maka saya juga dapat bimbingan dari kepala sekolah, juga dari kawan-kawan, dari guru pembina, semacam Pak Mas Kuri dari pengawas, ya kan? Jadi kita pilihlah mana yang tidak membebani pada orang tua dan anak, itu yang kita laksanakan. Misalkan kemarin kita lihat di WA, ada yang melaksanakan juga senam lantai dianjurkan kepada anak di rumah. Itu adalah olahraga yang sangat berisiko, sangat menyebabkan anak nanti jadi takut atau trauma dengan kegiatan itu. Maka kita pilihlah olahraga yang mungkin yang bisa kita laksanakan dan semua orang mungkin 2/3 dari anak bisa melakukan. Dan gitu juga dengan orang tua membolehkan gitu. Bisa membantu. Mungkin kita bisa juga kepala sekolah tempat saya kemarin mengajar mengatakan
kan kita juga tidak boleh membebani anak orang tua, karena fakir anak kadang-kadang kehidupan orang tuanya susah. Kalau bisa kita tolak ulur gitu dengan kegiatan pembelajaran kita. Yang penting kita tahu dengan anak, kenal dengan anak, sekali-kali kalau perlu kita bermedi, ya jadwal dengan anak, langsung dengan Zoom, silahkan, tidak apa-apa. Ya kan? Yang penting kita tengok wajah anak itu, dia sehat. Alhamdulillah, dia kenal dengan kita. Itu yang perlu kita pantau sebetulnya. Bukan membebani tugas-tugas yang berat kepada anak. Contoh di pembelajaran senam berirama, macam kemarin di kelas 9, saya itu memberikan tugas kepada anak, memang tugas kelompok, tapi bisa dilaksanakan secara virtual. Dia bergabung di satu grup nanti kan, melaksanakan kegiatan gerakan berirama. Kita jadikan itu tugas kelompok atau tugas semacam proyek. Dan itu yang kita nilai nanti kegiatan untuk kegiatan praktek anak di kelas 9. Kita beri tugas agak berapa minggu atau 3 minggu, 4 minggu, kita nilai dia dalam kelompok. Jadi tugas itu jangan menyebabkan anak-anak jadi takut dengan pelajaran kita. Mengingat juga ekonomi dan keadaan sekarang yang sangat kita tidak memungkinkan untuk itu. Maka kita pilihlah. Tak apa-apa, mungkin 2 atau 3 ada dari satu semester itu kita pilih aja mana yang mungkin kita bisa ulang-ulang dan tidak memberatkan. Kita pilih aja pelajaran itu. Itu saran dari kepala sekolah dan juga atau dari Pak Masuri kemarin selaku pengawas pembina kita dari kota. Jadi kita jangan ngotot harus menyelesaikan bab-bab yang ada dalam semester ini. Kalau berat itu tidak usah. Itu mungkin dari pembelajaran. Kemudian saya minta maaf juga pada kawan-kawan, kenapa kita juga belum memulai kegiatan ini. Bukan tidak mau, memang saya berharap dari kita ini adalah yang macam Bupang kemarin dengan Pak Iwan, udah istilahnya menggoreng-goreng gitu. Nah, kalau ada yang begitu, kita siap untuk itu. Kenapa? Macam Pak Iwan kita punya perintah Pak Jenny, mengingat teman-teman kita yang S2 juga sekarang, mereka lagi sibuk kan, banyak dari kita yang S2 saya dengar. S2 yang dari Padang. Jadi itu adalah satu kendala kita juga untuk tidak mengangkat ini kemarin. Saya udah dengan kawan-kawan yang dari Panam, sudah ada juga acara-acara untuk melaksanakan ini. Tapi bagaimana ya? Kita tunggulah dulu. Riak-riak dari kawan. Ternyata Alhamdulillah dari Pak Iwan, Pemula, ada memberikan tanggapan positif. Tentu kedua menanggapinya dengan lapang dada dan mendukung acara kita ini. Mudah-mudahan ke depannya kita lanjut seperti ini terus. Nah, kemudian kegiatan kita dalam GMP, mungkin kita juga akan mencari nanti sekolah atau dari MKKS siapa yang akan membina kita jadikan satu pos kita untuk acara GMP. Seperti tahun sebelum almarhum Pak Ridwan meninggal, biasanya kita laksanakan di sana. Karena itu adalah memang beliau adalah selaku kepala sekolah pembina dan GMP itu PJOK dan kalau tidak salah PAI itu di SMP 4 dulu. Dan sekarang beliau telah tiada. Mudah-mudahan almarhum tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa, terima amal ibadahnya dan ditempatkan bersama-sama orang yang mati syahid dan soleh. Amin. Itu harapan kita, pesannya atau apa yang kemungkinan yang akan kita bisa laksanakan ke depan. Terutama pemula dengan Pak Iwan, motor kita pada malam hari ini, nanti Pak Siku bisa hadir, Pak Tono, atau Pak Fajar, ahli IT. Ini saya tengok ada Pak Yos, ya baru masuk juga. Dan dari saya sudahi. Banyak maaf. Itu untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iwan, lanjut. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Ketua ya yang telah memberikan semacam kata sambutan dan juga motivasi dan juga penjelasan ya terkait dengan kondisi kita pada masa saat sekarang ini ya. Jadi memang kondisinya seperti yang digambarkan oleh Pak Ketua ya. Ya, tapi alhamdulillah dengan seperti ini ya
kita bisa jelas ya mendengarkan dan juga jelas mengetahui informasi yang sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ketua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak diskusi ini Bapak Ibu semua terkait juga dengan pengalaman-pengalaman kita belajar ya, mengajar ya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi. Ya, silakan mungkin dari Bapak Ibu apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, saya persilakan. Atau mungkin mau diskusi tentang pembelajaran juga boleh ya. Karena juga ini ada Pak, insya Allah semuanya kita insya Allah ahli ya di dalam proses pembelajaran. Ya silakan. Bu Pam silakan mungkin Bu Pam. Ada yang mau disampaikan? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya nunggu Pak Hairunas, Maratap sama Pak Yos. Oh gitu. Sebagai bungsu terakhir aja. Oh gitu, siap. Baik, ini ya. Terima kasih Bu Pam. Jadi baik, ini bola udah diserahkan nih. Pak Anas, kemudian Pak Yosdi atau Pak Satria. Pak Satria. Silakan. Ahmadi Satria. Ini fresh graduate kita ini. Ini insya Allah sebenarnya beliau ini IT-nya lebih mantap ini. Pak Ahmad Satria. Ahmadi. Oke. Pak Ahmadi, fresh graduate, silakan. Pak Ahmad. Silakan Pak Mat. Ya, makasih senior. Salam senior. Senior saya nih Pak John. Beliau ini senior saya di WNP. Bapak juga saya paling muda kayak. Bu Pam juga MP nih. Oh, syukurlah. Silakan Pak Ahmad Bapak Ibu sekalian, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya biasa dipanggil Madi. Sekarang mengajarnya itu di MA Cendekia Bangsa, Pak. Nah, kemarin itu kita belajar ngajar di sekolah SMP IT Aliza School, kemudian beralih profesi. Pindah ke MA Cendekia Bangsa, sekolah baru Pak di Kubang Raya. Nah, alhamdulillah di sana diamanahkan juga jadi kepala madrasah dan juga memegang MA Cendekia Bangsa. Nah, mungkin sedikit berbagi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa aplikasi yang mungkin bisa selain Google Meet, kemudian Zoom, kemudian ada nanti video Skype. Nah, video Skype itu lebih ke nanti pengaplikasiannya itu secara offline sih. Bisa diajarkan secara offline. Kalau online ini agak susah ribet karena dia menggunakan laptop. Karena nanti kita akan membuat mungkin saya bisa share sebentar ya Bapak. Contoh videonya seperti ini. Oke. Videonya nanti kita belajar bersama nanti. Tapi ini via PC laptop. Nanti di download dulu. Kemudian nanti baru kita ini kan. Apa nama aplikasinya itu Pak? Video Skype Pak. Pak itu bikin teks ya Pak ya. Ya lebih kurang seperti itu Bu. Terkadang kita di masing-masing. Ada caranya sendiri. Terima kasih banyak Pak Ahmadi. Selanjutnya mungkin dari Pak Nas atau Pak Yosdi, silakan. Mungkin ada, kita sharing aja nih Pak Nas, Pak Yosdi. Mungkin ada juga yang mau disampaikan sebelum kita ke Bu Pam nih. Jadi dulu Bu Pam kita setiap minggu tuh di SMP 4 biasanya MGMP-nya. Iya, dengar dari Pak Tono. Saya tuh seneng tuh dengar dari Pak Tono kalau di SD. Pekanbaru nih MGMP-nya maju gitu. Kan saya ngerintis yang di Rokan dulu, Pak. Rokan dulu kan mati, nggak ada sama sekali. Jadi saya ajak teman-teman terus belajar sama Pak Tono kan. Ada bahas RPP, ada praktik satu-satu, terus ada wisata studi banding kemana gitu kan. Seru gitu, pandemi ampun lah. Dapat ilmu. Ya, kita kemarin itu memang agak aktif juga Bu. Kemarin kita sempat ke Batam pernah juga, alhamdulillah dapat proposal juga ya Pak. Ke Batam, ke Jambi kemarin juga, alhamdulillah. Ke Batam tuh kita naik pesawat tuh Bu, ke Lagoy kita. Itulah. Jadi ada teman-teman waktu awal kemarin tuh ke Batam tuh belum pernah naik pesawat, disitulah tuh pertama kali naik pesawat.
Iya, iya, iya. Ya Pak Ketua. Jadi PJOK ini gitu kan, nanti narasumbernya bisa kayak Pak Ahmad tadi itu, media pembelajaran itu bisa, misalnya Pak Irwan itu tentang penilaian atau tentang RPP gitu. Nanti Pak Ketua sendiri tentang pembagian apa sih yang akan kita lakukan di semester ini, kita bagi aja, kita samakan gitu Pak. Misalnya seperti itu, dan itu nanti 3 hari juga, nanti dapat sertifikat, jadi kita nggak usah repot-repot nyari sertifikat di tempat lain gitu. Dan malah lebih spesifik ke PJOK-nya. Itu sih. Nah, itu bagus juga Bu Pam, nanti mudah-mudahan ya kedepannya Pak Ketua dan Pak Sekum ya kita bersama lah bisa merintis itu ya. Karena memang di MGMP lain pun seperti itu Pak Ketua. Ada juga pelatihan-pelatihan yang 3 hari, kan harus kalau yang ada jamnya itu kan 32 jam tuh yang penting ya. 32 jam yang bermanfaat sertifikatnya. Ya mudah-mudahan kedepannya ya bisa kita laksanakan ya. Kalau untuk pematerinya dari kita-kita aja. Nggak apa, gitu kan. Boleh atau ya? kalaupun kita boleh. Kalaupun kita dari luar, ya misalnya jamnya materinya apa? Materinya misalnya materi tentang video script tadi, gitu kan? Berapa waktunya kita berikan jamnya, gitu. Kemudian video tentang pembuatan video animasi, misalnya berapa? Penggunaan Zoom atau gimana? Apa berapa dan sebagainya. Nah, itu. Ya mudah-mudahan bisa Bu Pam. Ya, dan ya bisa juga nanti Bu Pam sebagai penggagas juga di ya Bu Pak Ketua, kita semua yang ada di sini gitu. Numpang literasi. Saya tahu kan itu, mungkin Pak Iwan mungkin lebih banyak tahu, mungkin lebih banyak kita itulah berbagi malam ini. Kalau saya tahunya gitu aja. Ikut aja di MGMP udah bisa. Ya, 32 jam yang penting. Ya. Kalau kita ikut webinar yang satu hari itu tuh jamnya tak ada tuh sebenarnya enggak diakui. Cuman sebagai apa aja kenang-kenangan aja itu. Bukan orang IG Pak ya, IG. Bukan orang IG Pak ya, IG. Kalau malam ya, Bu Pam ya. IG. Dia sering mengadakan pelatihan di Asofa, bahkan di Sumbar kemarin dalam pelatihan. Oh berarti bukan IG ya, bukan IG ya. Oh bukan, Guru Indonesia bukan. Dia punya lembaga Mahardika namanya, lembaga tersendiri. Yang insya Allah lah kalau video kita bayar cuma 100 ya insya Allah kita kalau untuk ilmu enggak terlalu mahal lah gitu kan, apalagi dapat sertifikat dan sebagainya gitu. Iya. Oke, nanti saya minta masukin kawan di grup itu kan. Nah, itu. Pak Iwan. Ya. Pak Iwan. Ya Pak Ketua. Bagusnya Pak Iwan. Kalau memang bisa tanda tangan saya berlaku dengan Sekum tanda tangan kan, sertifikat kan, aja lah semacam rencana kerja kita untuk berbagi di virtualnya aja, materinya dua orang aja, semalam atau 3 hari itu. Lebih enaknya sih memang kalau pelatihannya offline sih ya, kalau untuk seperti video pembelajaran tadi dari Pak Ahmad Satria tadi. Kalau untuk buat kayak tadi itu Pak John. Tapi mungkin nanti kedepannya kita bicarakan lagi lah mana bagusnya kan. Mungkin kita perlu offline juga, ketemuan juga kapan. Kemudian nanti kita bahas lagi ya idenya dan ya insya Allah kalau untuk naik pangkat insya Allah bisa lah nih kita kejar ya kan. Kalau untuk praktek 8 nih sampai 8 Iya, nantilah kita agendakan. Kalau IT para kawan-kawan yang kita sempat juga kemarin tuh Bu Pam, kita ngadain di sekolah-sekolah tuh sebelum pandemi ini ya. Kita ngadain micro teaching. Kunjungan. Oh iya itulah Pak seru kan? Oh iya seru itu kita kemarin tuh pernah ke SMP 23 tentang voli di situ. Kemudian SMP yang lain. Banyak SMP kita kunjungi kemarin tuh. Ada program kita seperti itu sebelum pandemi kemarin. Ya, jadi mungkin mudah-mudahan. Ya, saya dengar dari Pak Tono tuh lah, pengen belajar gitu. Pengen disalahin gitu. Jadi di PGRI itu kan saya ikutan Pak pembelajaran sama penilaian. Dan saya tetap maju. Maju biar disalahin mana yang salah gitu kan. Jadi tahu mana yang salah gitu. Nah, kalau itu kan enggak video. Jadi mungkin mereka nyalahin atau benerin pun kan enggak pas. Tapi kalau kita sesama
PJOK apalagi ada senior Pak Joni kan lebih paham gitu loh, pengalamannya tuh lebih banyak, jadi ilmu kita yang didapat tuh lebih banyak gitu. Kita berbagi aja ya, kita berbagi aja ya. Tapi Pak, pengalaman tuh nggak akan pernah bohong Pak. Iya, betul tuh Pak. 10 tahun tuh udah mengalami fase-fase yang ABC sampai Z gitu. Pak John berapa? Sama ini Pak, mungkin perlu kita diskusikan biar nggak Silakan Bu. Silakan Bu. biar nggak ini, biar mapel PJOK ini di masa pandemi jangan sampai ada guru yang salah ngasih materi senam tadi itu Pak. Maksudnya kita batasi aja gitu. Kesepakatan gitu kalau bisa kan Pak Irwan, maksudnya apa aja yang kita kasih. Ini Itu pengen ikut guru penggerak, pengen ikut guru yang apa, tapi itu sekarang saya tuh lagi pengen belajar nulis Pak Irwan, jadi suka belajar nulis gitu. Lagu sabu Bu. Udah saya sekarang di FLP yang agak banyak. Oh Ibu masuk situ. Sabu ya. Sabu ya. Itulah. Iya. Besok belajar sama Pak Irwan guru penggeraknya. Kalau besok ada lagi mungkin ada Bu, ini sekitar yang keempat Bu. Jadi dia kan guru penggerak itu kan jatahnya itu kan cuma 2 kali itu kota, dan itu tidak setiap kota tuh ada. Jadi ini untuk angkatan ketiga nih. Itu Kota Pekanbaru nggak masuk. Yang angkatan ketiga ini Kabupaten Kuansing sama Bengkalis. Jadi insya Allah ini angkatan keempat nanti ini baru masuk Kota Pekanbaru lagi Bu. Itu pun di SMPKB ku nggak ada kok Pak. Dia kayaknya di SMPKD ada, baru kita bisa kan? Iya betul. Di SMPKB bisa kan? Ada Bu, nanti kalau seandainya yang keempat, gelombang keempat nih buka lagi, insya Allah tuh Kota Pekanbaru masuk kita Ibu tuh nanti tuh. Nanti insya Allah kalau ada informasinya nanti kalau dapat informasi saya nanti saya kabarkan juga. Karena kan sekarang ini baru gelombang kedua nih yang buka nih, sama gelombang 3. Ya gitu. Oke, siap. Baik, mungkin kabar aja. Iya. Jadi kita tunggu undangan dari Pak Ketua sama Pak Sekum lah ya. Kapan kira-kira mau kita bahas? Pak Ketua nanti mungkin komunikasi juga dengan Pak Sekum, dengan Pak Tri mungkin juga kan. Terkait dengan agenda kita. Boleh minggu ini atau minggu depan boleh juga. Dan ya, akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini saya rekam Bu, nanti saya buat apanya ya. Saya kirim. Oke.